selanjutnya ada pemaparan materi kedua yang akan dipaparkan oleh Kak Ahmad Taufik selaku perwakilan dari Lembaga Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Kak Taufik, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk kemudian saya menyampaikan materi mengenai dampak hukum penyalahgunaan narkotika. Kalau tadi pemateri pertama sudah memaparkan bahwa narkotika ini memiliki dampak kesehatan dan dampak sosial, maka saya sebagai pemateri kedua pun membenarkannya. Bahkan tidak hanya sebatas pada dampak kesehatan dan dampak sosial saja, tetapi ketika kita menggunakan narkotika, kita melakukan penyalahgunaan narkotika, itu juga bisa berdampak pada sisi hukum. Seperti itu. Jadi, para saudara-saudara semua, para hadirin yang saya hormati, sebelumnya sebagai perkenalan, nama saya Ahmad Taufik, saya di sini sebagai Kabid Kajian dan Penelitian Hukum dari Lembaga Studi dan Konsultasi Hukum, dan kebetulan juga saya juga merupakan ketua kelompok ya dari kuliah kerja nyata ini. Oke, baik. Teman-teman semua, saudara-saudara, mungkin kita semua tidak asing lagi dengan istilah narkoba. Bahkan kalau kita menelaah di dalam wilayah Indonesia dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua, tentunya kita pasti pernah mendengar apa itu narkoba. Bahkan ada istilah lain yang orang sebutkan yang mirip-mirip dengan istilah narkoba, yaitu adalah narkotika. Tapi kebanyakan daripada orang tidak mengetahui bahwa antara narkoba dengan narkotika itu adalah berbeda. Di mana letak perbedaannya? Yaitu di mana terhadap narkoba itu sebenarnya istilahnya lebih luas daripada narkotika. Mengapa demikian? Karena di dalam istilah narkoba itu sudah tercakup di dalamnya istilah narkotika. Karena notabene narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, obat-obatan terlarang, dan psikotropika. Nah, jadi saudara-saudara, baik istilah narkoba, narkotika, psikotropika itu secara integrasi disamakan. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika ini merupakan suatu obat-obatan terlarang. Artinya apa? Ketika hukum pidana kita menempatkan narkotika ini sebagai suatu obat-obatan terlarang, maka daripada itu setiap orang tidak boleh menyalahgunakannya. Bahkan kalau kita menelaah lebih jauh lagi, yang mendistribusikan atau dia menyimpan bahkan memiliki pun itu dapat dikenakan suatu sanksi pidana. Jadi para hadirin semua, saudara-saudara, banyak dari para golongan masyarakat sebenarnya tidak mengetahui. Sebenarnya penggunaan narkotika itu diperbolehkan. Loh, kenapa dengan demikian? Ya karena yang tidak diperbolehkan penggunaan narkotika itu adalah secara onrahmatik atau artinya secara melawan hukum. Artinya kalau kita menggunakan narkotika sah secara hukum itu arti diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah secara onrahmatik atau secara melawan hukum. Seperti itu. Nah, di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di situ dinyatakan bahwa narkotika itu diperbolehkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi penggunaan narkotika itu senyatanya, seyogianya itu diperbolehkan. Tapi dalam tataran ruang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbeda apa yang dilakukan dengan masyarakat kita pada saat ini, baik remaja sampai orang dewasa. Bahkan tidak menutup kemungkinan lansia pun bisa menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Senyatanya narkotika itu boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan atau untuk guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi dikarenakan pada saat ini peruntukannya telah disimpangi, ya makanya hukum itu melarang. Karena kalau kita melakukan penyalahgunaan narkotika itu akan berdampak pada sisi kesehatan. Nah, atas dasar itulah kemudian narkotika itu dilarang oleh hukum kita, terkhusus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, jadi pada saudara-saudara semua, narkotika ini merupakan suatu obat-obatan terlarang yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan.
Jadi kalau kita menelaah secara teori hukum dan asas hukum, bahwasannya hukum itu mengatakan bahwa hukum tertinggi itu merupakan keselamatan masyarakat, atau dalam bahasa Latin itu dikenal dengan solus populi suprema lex exto. Hukum tertinggi itu merupakan keselamatan masyarakat. Artinya bila mana penggunaan narkotika ini mengancam keselamatan masyarakat, maka hukum di sini harus melarang penggunaan narkotika. Demi kepentingan apa? Demi kepentingan masyarakat. Karena mengingat hukum tertinggi itu merupakan keselamatan masyarakat. Nah, jadi teman-teman semua, saudara-saudara, setelah kita mengetahui bahwa narkotika itu dilarang, maka di sini kita harus mengetahui juga dasar hukum pelarangan narkotika itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ya, atau disebut dengan Undang-Undang Narkotika, yang mana setiap orang itu dilarang untuk mendistribusikan, artinya menyebarluaskan, memiliki, menyimpan, dan menyalahgunakan. Kita bisa melihat bahwa memiliki dan menyimpan saja pun tidak diperbolehkan, apalagi kalau kita ingin melakukan penyalahgunaan. Tentu hal tersebut sangat tidak diperbolehkan. Dan secara hukum, bila mana kita melakukan penyalahgunaan narkotika secara on-rehmatik, tentu akan ada konsekuensinya, yaitu adanya sanksi pidana. Moderator sebentar ya, ada gangguan. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi saudara-saudara, setelah kita memahami kalau kita melakukan penyalahgunaan narkotika itu kita dikenakan suatu sanksi pidana, ya maka atas dasar itulah harusnya kita bermain secara logika. Kalau kita tidak ingin terkena suatu sanksi pidana, harusnya kita menjauhi yang namanya narkotika. Kita tidak boleh melakukan penyalahgunaan narkotika. Karena kalau kita menelaah di dalam hukum, sanksi pidana itu merupakan in cauda venenum. Artinya sanksi hukum itu merupakan suatu racun. Makanya daripada itu, kalau kita tidak ingin terkena racun, ya kita harus menjauhi hal-hal yang memang mengakibatkan kita menjadi keracunan. Sama halnya dengan kita melakukan penyalahgunaan narkotika. Kalau kita tidak ingin terkena sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, makanya kita harus menghindari daripada penggunaan narkotika ini secara melawan hukum. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika bisa berupa pidana penjara, pidana denda, bahkan hukuman terberatnya yaitu adalah pidana mati yang dikenakan khusus bagi pengedar atau orang-orang yang mendistribusikannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dan menelaah ketika narkotika ini bisa berujung pada suatu pidana mati bagi orang yang mendistribusikannya atau biasa disebut dengan pengedar narkotika. Maka sebenarnya narkotika ini juga adalah suatu kejahatan yang memang dipandang sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Nah, kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, salah satu indikatornya adalah sanksi yang dapat dikenakan adalah pidana mati. Karena mengingat bahwa sangat berbahayanya kejahatan inilah dan dampak-dampak yang timbulkannya, makanya pelakunya dapat dikenakan suatu pidana mati. Seperti itu. Ya, jadi ketika Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa narkotika ini merupakan kejahatan yang luar biasa, maka di sini menurut saya pencegahan dan pemberantasannya pun harus dilakukan dengan luar biasa pula. Gitu. Jadi ketika ada extraordinary crime, maka bagaimana cara kita untuk memberantas dan mencegahnya juga memerlukan suatu pendekatan yang dinamakan dengan extraordinary enforcement. Jadi saudara-saudara semua, seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kalau kita melakukan penyalahgunaan narkotika tentu akan ada akibat hukumnya, yaitu kita terkena sanksi pidana atau criminal sanction. Nah, di sini saya ingin memaparkan bahwa pengaturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Narkotika itu terdiri dari pasal 111 sampai dengan pasal 149. Nah, kurang lebih itu ada 38 pasal.
Jadi pengaturan sanksi pidana yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya itu diatur kurang lebih itu ada 38 pasal. Ya tentunya kalau kita membahas 38 pasal, unsur-unsurnya, bagaimana perumusan deliknya, tentu tidak akan selesai. Tentu akan memakan waktu yang lama, maka selesai sudah webinar kita pada hari ini. Nah, maka pada itu saya di sini hanya mengutip salah satu pasal saja yang memang sering dikenakan bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Adapun pasal tersebut adalah pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 3 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 3 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak itu 5 miliar rupiah. Nah, kita bisa bayangkan saja kalau kita melakukan penyalahgunaan narkotika secara melawan hukum, bahkan kita memberikannya pada orang lain, kita akan terkena sanksi pidana berupa pidana penjara itu paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Kalau kita tidak ingin tinggal di penjara selama 10 tahun, tentu kita harus menjauhi narkotika. Gitu. Dan kalau kita juga tidak ingin terkena pidana denda sebanyak 5 miliar rupiah, ya maka kita harus menjauhi narkotika seperti itu. Karena hukum di sini senantiasa ingin mengubah perilaku masyarakat. Karena yang menjadi suatu tolak ukur objek dari hukum itu adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Menurut Hans Kelsen, hukum itu berfungsi sebagai a tool of social engineering. Artinya hukum itu merupakan suatu alat untuk mengubah masyarakat. Jadi hukum itu senantiasa ingin merubah masyarakat yang tadinya menggunakan narkotika menjadi tidak menggunakan narkotika. Yang tadinya atau sebelumnya tidak patuh hukum menjadi patuh hukum. Nah, jadi hukum itu senantiasa ingin mengubah perilaku masyarakat. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk tercapai ketentraman, ketertiban, dan juga kesejahteraan di dalam anggota masyarakat. Nah, selanjutnya, para hadirin, saudara-saudara semua, di sini ada delik omission dalam tindak pidana narkotika. Nah, mungkin buat para hadirin di sini semua yang tidak mengetahui apa itu delik omission, saya ingin memaparkan bahwa delik omission itu artinya adalah delik tidak melakukan sesuatu. Artinya apa? Artinya orang tidak melakukan sesuatu pun dapat dikenai suatu sanksi pidana. Nah, mungkin bagi teman-teman semua, para hadirin semua yang tidak berkecimpung di dalam dunia hukum dan tidak mendalami ilmu hukum, tentu akan bertanya-tanya, kenapa orang tidak melakukan sesuatu dapat dikenai sanksi pidana? Nah, gitu. Jadi secara teori hukum seperti ini. Orang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana itu tidak hanya terhadap perbuatan melakukan sesuatu saja. Tidak hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sifatnya aktif. Tapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara pasif atau tidak melakukan sesuatu pun dapat dikenakan suatu sanksi pidana dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Nah, jadi perbuatan tidak melakukan sesuatu pun juga dapat dipidana gitu. Jadi tidak hanya orang yang melakukan sesuatu saja yang kemudian dia dapat dikenakan suatu sanksi pidana. Orang yang tidak melakukan suatu perbuatan pun dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, contohnya adalah ini saya mengutip pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 1 juta rupiah. Nah, di sini kita melihat ada frase tidak melapor. Tidak melapor ini merupakan suatu bentuk tidak melakukan sesuatu. Jadi ketika undang-undang memerintahkan seseorang ini untuk melapor, tetapi kemudian dia tidak melapor atau dia tidak melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh undang-undang, maka nyatanya dia dapat dikenakan suatu tindak pidana. Ini maksud saya sebagai delik omission. Jadi orang tidak melakukan sesuatu pun dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Gitu. Jadi berbahaya sekali yang namanya penyalahgunaan narkotika ini. Bahkan orang yang tidak melakukan sesuatu pun dapat dikenakan suatu pidana.
bila mana kalau kita mengacu pada pasal 128, orang tua atau wali yang tidak melapor ketika anak yang di bawah umur ini merupakan pecandu narkotika, dia dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, jadi bagi para hadirin sini, saudara-saudara semua, kalau misalnya ada yang bertindak sebagai orang tua atau wali terhadap anak yang di bawah umur, kemudian mengetahui bahwa anaknya atau anak asuhnya itu merupakan pecandu narkoba, harusnya kita melapor gitu loh. Kalau tidak melapor ya kita akan dikenakan suatu sanksi pidana. Nah, melapornya pun bukan kepada BNN, bukan kepada Badan Narkotika Nasional, bukan melapor ke kantor polisi, bukan melapor kepada penyidik atau aparatur kepolisian negara Republik Indonesia. Melaporkannya itu sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Narkotika itu melaporkan kepada rumah sakit, melaporkan kepada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan agar anak pecandu narkotika tersebut mendapatkan suatu pengobatan. Gitu loh. Nah, jadi bagi para orang tua atau para wali di sini tidak usah takut kalau bila mana dia melaporkan bahwa anaknya ini merupakan pecandu narkoba, takut anaknya ini dikenakan suatu tuntutan hukum. Tidak demikian. Di dalam hukum pidana ada suatu teori namanya itu adalah alasan penghapus pidana, atau dalam bahasa Belanda itu dikenal dengan istilah strafrechtwijningsgronden, alasan penghapus pidana. Nah, jadi dalam hal konteks pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Narkotika ini, ketika orang tua atau wali yang melaporkan bahwa anaknya itu merupakan pecandu narkotika kepada lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, anaknya tidak dapat dituntut secara pidana. Jadi tidak usah takut kepada orang tua untuk kemudian melapor kepada rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial. Justru kalau dia tidak melaporkan, anaknya itu bisa terkena jeratan hukum. Seperti itu. Nah, jadi selain pasal 128, ada juga pasal 134 ayat 2 dari Undang-Undang Narkotika. Ini sama merupakan suatu delik omission ya, yang menyatakan keluarga dari pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan pidana denda paling banyak 1 juta rupiah. Nah, jadi perbedaan antara pasal di atas dengan pasal di bawah, kalau pasal di atas itu pasal 128 ditujukan terhadap anak di bawah umur dan ditujukan terhadap orang tua atau walinya, tetapi pasal 134 ini ditujukan kepada pecandu narkoba yang telah dewasa atau bukan di bawah umur lagi. Dan adressatnom atau pelaku tindak pidananya ini bukan ditujukan terhadap orang tua atau wali saja, tapi ruang lingkupnya bisa lebih luas, yaitu adalah keluarga dari pecandu narkoba. Jadi tidak terbatas pada orang tua, bisa aja pamannya, omnya, bibinya, atau kakeknya, neneknya. Gitu. Nah, jadi saudara-saudara, ketika undang-undang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, yaitu undang-undang memerintahkan kita untuk melaporkan bila mana ada pecandu narkotika dan kemudian kita tidak melaporkan, maka itu adalah suatu bentuk tindak pidana juga. Jadi di sini kita harus memahami juga bahwa tidak hanya orang melakukan sesuatu saja kemudian dia dapat dikatakan melakukan tindak pidana, tapi orang yang tidak melakukan sesuatu pun juga dapat dipidana. Gitu. Jadi teman-teman, saudara-saudara semua, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, di mana saya ingin memaparkan juga bahwa acara webinar pada hari ini sebenarnya adalah suatu bentuk pengendalian sosial, di mana pengendalian sosial ini sebenarnya memiliki arti upaya kita untuk membujuk, untuk mengajak, atau untuk memaksa teman-teman semua untuk mematuhi ketentuan yang ada di dalam norma-norma masyarakat dan tak terkecuali terhadap norma hukum. Nah, jadi yang kita lakukan di sini adalah upaya untuk mengajak dan untuk merangkul teman-teman semua untuk kemudian menjauhi narkotika, baik dalam bentuk mendistribusikannya, memiliki, menyimpan, maupun melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika. Nah, saya rasa itu yang hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ahmad Taufik atas pemaparan materinya yang sudah menjelaskan terkait dasar-dasar hukum narkoba, yaitu mengenai sanksi pidana yang diperoleh apabila kita mengkonsumsi, bahkan apabila kita terlibat gitu di dalam penyalahgunaan narkoba ini, dampaknya juga sangat berbahaya ya, dan juga dasar-dasar hukumnya itu banyak sekali yang mengatur tentang narkoba ini. Tiga. Raskum